Tiga serangan hama ini sangat berpengaruh terhadap perkembangan tanaman cabai di musim kemarau seperti ini. Karena ketiga hama itu akan meledak jika panas yang ekstrim seperti ini. Ya, coba bisa kita lihat ya bagaimana kondisi pupusnya. Ada yang menghitam sampai mereteli seperti ini. Ini merupakan perpaduan dari kutu kebul, trips, dan juga tungau. Ini sangat masif sekali. Perkembangannya sangat cepat sekali ya, karena musim kemarau seperti ini telur dan anaknya ini akan banyak sekali atau lebih cepat untuk menetas. Selain ketiga hama itu, ancaman terberat yaitu kekeringan, di mana kondisi di bulan Agustus ini sangat kering sekali, air juga terbatas. Maka dari itu kita harus kreatif dan menambah biaya untuk mencari air untuk kebutuhan tanaman cabai di musim ini. Halo sahabat petani semua, bagaimana kabarnya di musim kemarau ini? Apakah cabemu sudah mulai meledung-meledung, sudah mulai berbuah? Oke, komen ya gimana kabar untuk cabai-cabaimu ya. Dan kali ini aku akan melihat-lihat cabai milik tetangga ini ya, yang tanam di bulan Juni atau Juli itu ya. Ya, keadaannya seperti ini. Oke, untuk di bulan Agustus ini ya, ini panasnya ekstrim sekali ya. Tanaman ini sudah mulai berbunga. Ya, untuk keriting daun ya memang ada, namun ini sudah mulai sembuh ya. Ini kemarin-kemarin itu dispray menggunakan akarisida dan insektisida rollingan ya. Jadi untuk keadaan tanaman cabai seperti ini. Ya memang ada ya yang keritingnya itu parah, sampai ada yang bule. Walaupun ini sudah tahan virus ya, namun di musim seperti ini serangan kutu kebul itu pasti masif sekali ya. Jadi untuk ketahanan virus Gemininya itu mungkin mengalami, ya nggak semua sih, ada beberapa yang terkena bule ya. Mungkin yang antivirusnya itu lemah, jadi bisa kemasukan virus. Oke, akan aku ajak keliling ya kondisi tanaman cabai milik tetanggaku ini. Oke, aku akan mengelilingi lahan ini ya, bagaimana kebanyakan kondisinya. Ya, ada yang seperti ini lur ya. Jadi memang ekstrim sekali ya di musim kemarau seperti ini di bulan Agustus di tahun 2026 ini. Ini memang sedang mengalami La Nina ya. El Nino atau La Nina yang panas. Ya nanti kita cari ya. Apa itu La Nina ataupun El Nino. Yang intinya panasnya ini sangat berlebih, jadi kondisi tanaman akan mengalami dehidrasi sampai terjadi kekerdilan, dan populasi dari insek dan tungau-tungauan, kutu-kutuan itu akan meledak di musim seperti ini. Oke, akan kita lihat ya untuk petani ini menggunakan apa. Oke, kita lihat ya. Oke, yang pertama dia menggunakan Abamectin ya, dengan merek Dimolis 18EC ya. Ini untuk mengatasi trips dan juga sebenarnya ini ada kutu-kutuan juga bisa ya. Untuk kutu-kutuan, untuk ulat. Jadi ini
termasuk Acaricida abamectin ini ya. Tapi kurang ampuh kalau serangan tungaunya ini sangat masif. Dan kita lihat ya, beliau juga menggunakan Pegasus. Jadi ini sebenarnya sudah perpaduan rollingan yang bagus ya untuk di musim kemarau seperti ini. Ya mungkin masih ada yang lain ya yang digunakan, tapi untuk bagusnya tidak ada di sini. Nanti akan aku tanya-tanyakan lagi kalau ada orangnya ya. Nanti akan aku review atau akan aku interview petaninya, karena jarang sekali aku menemukan dia ya. Ya, untuk kocoran ini sudah menggunakan pupuk NPK seimbang, NPK 1616 ya. Untuk di usia ini hampir usia 2 bulan ini ya. Dan kondisi seperti ini. Ya memang air itu sangat mempengaruhi ya untuk tanaman. Jadi kita memang yang dibutuhkan itu adalah air. Pokoknya adalah air, dan pupuknya nanti kita menyusul pelan-pelan ya. Kita harus fokus ke airnya dulu. Dan untuk keritingnya ini sudah mulai sembuh, sudah ada tunas-tunas baru yang mulus ini. Jadi penggunaan Acaricida dan insektisida ini sebenarnya sudah ampuh ya. Cuman ya memang untuk kondisi cuaca ini sangat panas sekali, itu juga sangat mempengaruhi ke pertumbuhan tanaman. Jadi untuk teman-teman yang mau menanam di bulan-bulan Agustus September ini ya, harus memperhatikan airnya dulu, apakah airnya cukup untuk masa-masa pertumbuhan sampai nanti pembungaan. Dan juga jangan lupa penggunaan Acaricida dan insektisida yang kuat untuk mengatasi kutu-kutuan dan juga ya hama-hama di musim kemarau seperti ini yang sangat mempengaruhi terhadap pertumbuhan tanaman ya, seperti trips, tungau dan juga kutu kebul. Itu harus dihadapi. Jadi persiapan harus lebih maksimal. Oke, selamat menanam bagi yang sudah mau menanam. Selamat semua ya, semoga sukses semua petani cabai Indonesia. Oke, sampai di sini dulu ya. Nanti kita review ke tempat-tempat yang lain.